Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Pada video kali ini saya akan membuat pai buah yang kulitnya benar-benar renyah dan isiannya enak lembut ya. Langsung saja kita proses pembuatan. Ini pembuatan kulit dulu. Terigu ditambah gula halus, kita campur. Lalu kita tambahkan mentega yang sudah dimasukkan ke kulkas ya. Ini kondisinya dingin agar nanti hasilnya lebih renyah ya kalau menggunakan mentega yang dingin. Dicampur-campur seperti ini sampai nantinya seperti butiran pasir gitu ya. Nah, seperti ini. Sampai seperti ini. Sudah seperti ini, kita tambahkan dengan air dingin atau bisa menggunakan susu UHT yang dingin ya. Ini cukup sedikit saja, kurang lebih 2 sendok ya. Lalu kita campur kembali, diuleni sampai menjadi adonan yang dapat dibentuk ya, seperti ini. Ini sebenarnya gampang banget ya bikinnya, dan insya Allah anti gagal ya ini. Ini kita masukkan dulu ke dalam plastik. Kalau teman-teman ada, gunakan saja plastik wrap ya. Karena saya tidak punya, jadi menggunakan plastik biasa seperti ini ya. Setelah disimpan di dalam kulkas ya, atau pendingin beberapa saat, baru boleh kita cetak ya. Ini sambil menunggu di kulkas, kita siapkan dulu untuk cetakan painya. Diolesi dengan mentega dulu biar nantinya gampang untuk mengeluarkannya ya, tidak nempel-nempel gitu. Nah, ini adonan yang sudah dikeluarkan dari kulkasnya, kita bagi-bagi ya. Ini saya bagi 2 dulu, lalu kita ini diratakan kembali ya agar sama nanti membaginya. Jadi dibagi 2 lagi seperti ini. Jadi ini udah 4 bagian ya. Ini dibagi 2 lagi seperti ini. Ini jadi 8 bagian. Nah, ini kalau udah seperti ini dibagi 3. Jadi nanti hasilnya 8 kali 3 menjadi 24 pieces ya teman-teman. Atau untuk besarnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau ini seperti ini jadi 24. Ini hasilnya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis juga ya. Kalau terlalu tebal nantinya jadi kurang enak. Kalau terlalu tipis nantinya pas mengeluarkannya bisa retak-retak ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam cetakan seperti ini. Dibulatkan dulu, lalu kita ratakan sesuai bentuk cetakan. Lalu bagian kelebihan ininya kita dibuang dengan pisau seperti ini ya. Ini fungsinya agar lebih rapih saja ya. Nah, seperti ini dirapihkan kembali. Lakukan sampai semuanya selesai. Ini tidak lupa ditusuk-tusuk dengan garpu ya, agar nanti permukaannya tidak menggelembung-gelembung ya, rata nantinya pas di ovennya. Seperti ini. Dan dilakukan sampai semuanya selesai. Setelah selesai, kita oven. Ini saya masih menggunakan oven tangkring ya. Pastikan saja ovennya sudah panas. Dan ini kalau dengan oven tangkring harus dibulak-balik ya. Sambil menunggu di oven, kita buat isiannya atau flaknya, flak custard ya. Ini gunakan 1 buah kuning telur, lalu ditambah gula pasir. Ini kuning telurnya kelamaan ya di luar, jadi agak kering luarannya ya. Lalu ditambahkan tepung maizena ya, agar nantinya kental. Ini untuk takarannya ada di deskripsi ya, atau bisa melihat timbangan saya ini ya langsung. Nah, ini dicampur ketiga bahan ini sampai agak tercampur, lalu masukkan sedikit
susu UHT ya, sedikit dulu aja biar nantinya tidak menggerindil-gerindil ya teman-teman. Kalau udah ada agak tercampur seperti ini, udah tercampur rata, baru nanti boleh banyak ya ditambahkan susunya. Ini maaf ya teman-teman, kuning telurnya agak membuat lapisan luar gitu ya, agak keras, jadinya ini masih ada gerindil-gerindil kuning telurnya ya. Tapi tidak mengapa, nanti kita akan saring saja. Ini masukkan agak banyak susunya, lalu kita aduk kembali. Jadi sebagian-sebagian ya memasukkan susunya, fungsinya agar semuanya tercampur rata, terigunya tidak menggerindil-gerindil. Nah, ini untuk sebagian susunya kita panaskan, lalu yang tadi kita saring ya, biar nanti hasilnya lembut, mulus, tidak ada yang menggerindil-gerindil gitu ya. Nah, ini bagian kuning telur yang disimpan ya, saya lupa dari awal pembuatan udah menyiapkan kuning telur karena putih telurnya mau digunakan untuk membuat kue ya, jadinya kuning telurnya mengerak ya bagian luarnya. Nah, ini tidak mengapa ya, tidak merubah gitu ya, karena kita disaring jadi tidak ada gerindil-gerindilnya. Kita masak sampai adonannya mengental seperti ini ya, sambil terus diaduk, jangan sampai di bawahnya gosong ya, jadi harus sambil terus menerus diaduk seperti ini. Gampang sekali kan teman-teman. Kalau dibayangkan atau misalnya melihat, wah ini agak ribet ya, harus bikin kulit luar, harus bikin isian flah, harus apa, tapi sebenarnya kalau udah dilakukan ini mudah banget ya teman-teman, asal kitanya punya kemauan. Jadi lawan rasa malas ya teman-teman. Nah, ini setelah mengental, setelah meletup-letup, kita pindahkan ke dalam wadah, kita tutup dengan plastik ya, kalau ada plastik wrap, kalau nggak ada dengan plastik biasa aja tidak apa. Pastikan plastiknya menempel ya pada bagian luarnya agar tidak mengerak ya nantinya. Kita siapkan untuk isiannya, buah-buahannya. Sebenarnya bisa menggunakan buah apa saja ya yang ada. Ini karena saya orderan untuk pesanan, jadi menyesuaikan keinginan pemesan ya. Cuman ini yang pesannya mau yang lebih ekonomis ya, jadi buah-buahannya saya potong kecil-kecil seperti ini, tipis sekali ya teman-teman, karena menyesuaikan budgetnya. Ini ada anggur, ada stroberi, dan juga ada kiwi ya. Ini sebenarnya pesanannya banyak, tapi saya membuatnya satu resep dulu ya, karena pesanan yang lainnya untuk keesokan harinya. Jadi ini kita gunakan buahnya sebagian dulu seperti ini ya, agar nanti buahnya tidak membusuk ya. Jadi dipotong dulu seperti ini, baru kita kupas biar nanti sisanya masih tetap segar ya, dimasukkan ke dalam kulkas. Ini jadi buah-buahannya menyesuaikan ya, kalau misalnya teman-teman budgetnya besar, yang pesannya enggak neko-neko, mau ekonomis ya, bisa potongannya lebih tebal dari ini ya, atau buat keluarga misalnya bisa lebih besar juga ya. Ini potongan buah-buahnya nggak usah setipis ini ya teman-teman. Nah, setelah dipotong-potong buahnya, atau mungkin teman-teman kalau tidak ada kiwi bisa menggantinya dengan mangga, atau mungkin cukup dengan buah naga saja isiannya ya, agar lebih ekonomis gitu ya teman-teman. Nah, ini tadi isian flah custardnya. Setelah dingin kita kocok dulu ya dengan whisk seperti ini, agar nanti mudah untuk menyemprotkan ke dalam pie-nya ya. Nah, seperti ini agar menjadi lembut kembali ya. Lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga.
seperti ini. Dan ini siap untuk digunakan ya. Jadi gunakan waktu seoptimal mungkin ya. Jadi sambil nunggu oven kita bisa membuat bahan yang lain, mengerjakan yang lain. Nah ini setelah matang, ini mudah sekali ya mengeluarkannya, dan ini sangat-sangat renyah, kriuk ya. Ini karena diolesi dengan mentega, jadi ini benar-benar mudah ya mengeluarkannya, dan kokoh ya. Jadi ketebalannya pas ya kalau segini. Ini kematangannya juga alhamdulillah pas. Kuncinya oven tangkring harus sering dibolak-balik ya, atas bawah misalnya, terus diputar-putar gitu. Insya Allah hasilnya nanti matang merata ya teman-teman. Ini lakukan, bereskan ya, keluarkan sampai semuanya beres, lalu kita semprotkan flak custardnya secukupnya ya. Jadi jangan terlalu banyak juga ya, kalau terlalu banyak nanti tidak cukup untuk yang lainnya ya. Jadi disesuaikan saja, nanti kalau misalnya ada sisa bisa ditambahkan pada pai-pai yang kurang ya flaknya. Ini tinggal masukkan buah-buahannya, disusun seperti ini atau sesuai selera teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau misalnya membuatnya sama anak-anak, ini bisa dibantu ya sama anak-anak untuk menyusun buah-buahannya seperti ini, karena anak-anak pasti bakalan tertarik, bakalan suka ya. Lakukan sampai semuanya selesai, lalu kita siapkan agar-agar bening ya untuk melapisi bagian atasnya. Kita gunakan 1 sendok teh seperti ini saja, cuman sedikit saja ya, kita buatnya hanya untuk sedikit ya melapisi bagian atas buah-buahannya. Lalu 1 sendok makan gula pasir, kita aduk dulu seperti ini, lalu ditambahkan dengan 1/4 gelas air, lalu ini kita didihkan sampai matang ya, sampai mendidih. Dan ini setelah dididihkan dan disimpan sampai agak dingin ya, kita baru aplikasikan ke atas buah-buahannya. Kita lumuri buah-buahannya sampai semuanya tertutup rata, agar nanti buah-buahannya lebih awet, tidak gampang layu atau busuk ya. Jadi kalau terlapisi agar-agar nantinya lebih awet dan lebih kelihatannya lebih bagus ya, lebih glowing. Bisa langsung masukkan ke dalam cup ya untuk snack box, atau bisa kalau untuk sajian keluarga bisa langsung ditata seperti ini ya. Ini siap dinikmati. Kalau misalnya teman-teman mau dimasukkan ke kulkas juga tidak mengapa, jadi lebih enak ya kalau suka mengkonsumsinya dalam kondisi dingin. Segitu teman-teman, mudah kan? Selamat mencoba, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.